Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok Lara Bina. Tidak lupa kedua orang tua saya, guru-guru saya, dan teman-teman saya berbahagia. Perkenalkan, nama saya Iyas Farabiatul Adawiyah. Saya kelas 7 MTS Al-Quran dan Al-Quran. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu kaidah 5 bab 1. Geser kaidah. Kaidah ini Uf adalah kata bahasa Arab yang terjemahannya dalam bahasa kita kurang lebih dengan adat kebiasaan. Jadi uf ini adalah kata lain daripada adat. Terus masalah-masalah yang masuk dalam kaidah ini cukup banyak, seperti lamanya masa haid, masa nifas, dan sampai nilai berapakah jual beli yang dilakukan tanpa ijab qabul dan sebagainya. Kapankah sesuatu itu dapat disebut adat? Pada dasarnya, sesuatu perkara dapat dianggap sebagai adat apabila perkara itu telah terjadi berulang kali. Terus, yang pertama, terjadi sekali saja sudah dianggap sebagai adat, seperti seorang budak. Terus, walaupun hanya sekali saja mengompol atau kencing pada waktu tidur, ia sudah dapat disebut berpengadatan suka ngompol. Yang kedua, ada yang harus berulang 3 kali baru bisa dianggap sebagai adat, seperti perkiraan masa haid dan masa suci. Terus adat melalui pengulangan lebih dari 3 kali agar lebih mantap tentang kebenarannya, seperti anjing pemburu. Supaya anjing itu benar-benar memiliki keahlian dalam memburu binatang, haruslah dilakukan latihan dan percobaan berulang kali. Terus ada yang tidak bisa ditetapkan sebagai adat meskipun telah terjadi berulang-ulang, seperti seorang perempuan yang setiap kali melahirkan tidak mengeluarkan darah, jadi tidak nifas. Sehabis melahirkan untuk kesekian kalinya ia mengeluarkan darah, dari itu dihitung sebagai darah nifas dan tidak boleh ditetapkan bahwa darah itu bukan nifas walaupun telah banyak kali terjadi tidak nifas. Terus uraian kaidah pokok yang kelima ini juga bisa terperinci, antara lain adat tidak dapat dianggap sebagai adat yang bisa dijadikan ketetapan jika adat itu tidak mutarid, artinya adat itu tidak tetap atau pasti. Terus yang kedua, adat yang jelas atau urf jali itu manakala bertentangan dengan syara, maka hukumnya ditafsil. Terus yang ketiga, adat itu apabila bertentangan dengan arti menurut pengertian bahasa para ulama berbeda pendapat. Terus yang keempat, apabila urf am atau adat umum bertentangan dengan urf khas atau adat khusus, maka urf khas yang didahulukan, kecuali bila urf khas itu amat terbatas. Terus yang kelima, adat kebiasaan itu apakah berlaku sebagai syarat atau tidak. Dalam hal ini ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak, pendapat kedua ya sebagai syarat. Terus yang keenam, urf yang dianggap sah ialah urf yang bersamaan dengan ucapan atau yang agak mendahului, sedangkan terjadi sesudah ucapan tidak berlaku. Terus sekian dari
presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata serta kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.